Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi fikih kelas 9 pada bab keempat, hutang piutang, badai dan hiwalah. Tetapi pada bahasan kali ini yang akan kita bahas adalah hutang piutang. Mari kita lihat kadi yang akan kita bahas pada kadi ketiga, yaitu menganalisis ketentuan hutang piutang, badai dan hiwalah. Indikatornya menjelaskan pengertian hutang piutang, ketentuan hutang piutang, tujuan pembelajaran, ya, ini peta konsep. Setelah kita melihat peta konsep, silahkan mari kita mengamati, mencermati. Setelah kalian mengamati, melihat gambar dari pengamatan hutang piutang, silahkan apa yang muncul dalam pikiran kalian untuk menjadi catatan bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pertama adalah A. Hutang piutang atau ad-dainu. Pengertian hutang piutang. Hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Hutang piutang disebut dengan ad-dainu. Ad-dainu ini juga sangat terkait dengan istilah qardun yang artinya adalah memutus. Dalam istilah fikih artinya adalah memberikan harta kepada orang lain yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di hari kemudian. Dasar hukum hutang piutang. Hutang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi yang memerlukan waktu beberapa lama. Agar tidak terjadi lupa atau kekeliruan, maka hendaklah buatkan catatan tertulis, bahkan bila perlu adanya beberapa saksi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bid-daini ila ajalin musamma faktubuhu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hukum hutang piutang. Orang yang berhutang hukumnya boleh atau mubah, sedangkan orang yang memberi pinjaman hukumnya sunnah. Hukum hutang piutang bisa berubah menjadi wajib jika orang yang meminjam itu benar-benar dalam keadaan mendesak. Misalnya hutang beras bagi orang yang sedang kelaparan, hutang uang untuk orang yang akan melakukan operasi darurat. Antara orang yang menghutangi dengan orang yang berhutang dilarang membedarat agar dalam mengembalikan hutang itu dilebihkan nilainya, karena hal ini termasuk riba. Tetapi jika tambahan itu tidak disyaratkan, akan tetapi diberikan dengan sukarela sebagai tanda terima kasih, hal ini tidak dilarang, bahkan dianjurkan. Nabi bersabda, fa inna min khairikum ahsanakum qadaan, muttafaq alaih. Maka sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah orang yang baik pada waktu membayar hutang. Rukun hutang piutang. 1. Dua orang yang berakad, pemberi hutang dan orang yang berhutang. 2. Harta yang dihutangkan. 3. Sigot atau ijab qabul. D. Ketentuan hutang piutang. Ketentuan hutang piutang. A. Hutang piutang sangat dianjurkan untuk ditulis dan dipersaksikan walaupun tidak wajib. B. Pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. C. Melunasi hutang dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan. D. Berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya. E. Tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. F. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberi hutang. G. Segera melunasi hutang. H. Memberikan tenggang waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Adab hutang piutang. Adapun adab atau etika dalam hutang piutang. 1. Seseorang yang memberikan hutang tidak mengambil keuntungan dari apa yang dihutangkannya. 2. Menulis perjanjian secara tertulis disertai dengan saksi yang bisa dipercaya. 3. Seseorang yang berhutang harus berniat dengan sungguh-sungguh untuk melunasi hutangnya dengan harta yang halal. 4. Berhutang pada orang yang berpenghasilan halal. 5. Berhutang dalam keadaan darurat atau terdesak saja. 6. Tidak boleh melakukan hutang piutang disertakan dengan jual beli. 7. Jika ada keterlambatan dalam pengembalian atau pelunasan hutang,
maka segera memberitahukan kepada pihak yang berhutang dengan baik. 8. Pihak yang berhutang hendaknya memberikan toleransi waktu jika pihak yang berhutang mengalami kesulitan dalam pelunasan. 9. Menggunakan uang hasil hutang piutang dengan benar. 10. Berterima kasih kepada orang yang memberi pinjaman hutang atas bantuannya. Hikmah hutang piutang. Bagi orang yang berpiutang antara lain adalah A. Menambahkan rasa syukur kepada Allah atas karunia-Nya berupa kelapangan rezeki. B. Memupuk sikap peduli dan empati terhadap orang yang membutuhkan. C. Menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama manusia. D. Mempererat tali silaturahim dan persaudaraan. E. Menambah pahala karena sebagai ladang untuk ibadah. 2. Bagi orang yang berhutang antara lain hikmahnya adalah A. Memuji kesabaran dan keimanan. B. Kesulitan hidup menjadi berkurang. C. Beban hidup menjadi lebih ringan. E. Bisa membuka lapangan usaha dengan modal uang hasil berhutang. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kemudian sebelum kita tutup, silahkan dicatat tugas yang harus kalian kerjakan. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hutang piutang. 2. Sebutkan rukun dari hutang piutang. 3. Jelaskan kapan hutang piutang berubah menjadi wajib. 4. Jelaskan mengapa hukum hutang piutang menjadi haram. Silahkan bisa dikerjakan di dalam kertas tugas, kemudian dikumpulkan atau difoto, dikirimkan kepada guru mapel. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.